Hari ini kita akan merenungkan tema tentang prodigal God and prodigal sons. Ya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau, Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan bagi kami hidangan di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menuntun kehidupan kami. Hari ini kami mau dengar suara gembala kami yang agung. Kami mau dengar Yesus Kristus berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kehadiran Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab di slide dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita akan membacanya bersama-sama dengan buka suara. Ya, bisa sama-sama lihat di slide ya Bapak Ibu sekalian. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, Bapak Ibu sekalian, Charles Dickens, seorang novelis Kristen terkenal dari Inggris, mengatakan bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang ini merupakan sebuah cerita terbaik. The finest story. Cerita terbaik di antara seluruh gambaran manusia, relasi seorang orang tua kepada anaknya. John Charles Ryle, seorang teolog besar, mengatakan bahwa pasal tentang perumpamaan anak yang hilang ini adalah pasal Alkitab yang terbaik bagi jiwa manusia. Kenapa J.C. Ryle itu mengatakan ini pasal Alkitab yang terbaik bagi jiwa kita? Karena menceritakan tentang pengampunan Allah. Itu yang kita harapkan sebagai manusia berdosa. Tidak ada manusia yang berdosa itu hidup tenang kalau tidak diampuni oleh Bapa di surga. Maka ini adalah pasal yang terbaik bagi jiwa manusia. Timothy Keller, seorang pendeta Presbyterian, seorang raksasa iman di abad 21, yang baru meninggal tahun lalu karena kanker pankreas, dia sangat suka perumpamaan ini, dia sangat merenungkannya, sampai dia menuliskan buku dengan judul The Prodigal God, untuk memberikan pemahaman yang lebih limpah, lebih segar tentang perumpamaan yang Yesus jelaskan di dalam Alkitab yang sudah kita baca. Timothy Keller bertekad untuk membahas dengan detail perumpamaan yang dijelaskan Yesus secara singkat ini menjadi buku 192 halaman. Ya, cerita singkat yang kita bisa baca dalam beberapa menit saja, dia renungkan, dia jadikan buku 192 halaman. Betapa limpahnya firman Tuhan itu. Satu kisah jadi satu buku. Satu ayat bisa mengubah hidup kita. Bisa mempertobatkan kita yang berdosa gara-gara satu ayat dan Tuhan bekerja di dalam kita. Timothy Keller betul-betul luar biasa. Ini adalah penghargaan Timothy Keller terhadap firman Tuhan yang Yesus berikan kepada dirinya. Aku mau merenungkannya, aku mau menuliskannya, dan aku mau membagikannya kepada banyak orang lain. Bukankah kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, minimal kita mengetahui kisah ini, minimal kita suka kisah ini, merenungkannya, dan juga kita belajar untuk bergumul, merenungkan, memperoleh banyak kebenaran dari firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan secara limpah. Ini tuh mentahnya perkataan Tuhan, prinsip kebenaran yang kalau kita renungkan, wah sangat begitu limpah. Timothy Keller menjelaskan bahwa anak bungsu yang hilang adalah anak yang boros, prodigal son, boros dalam menggunakan materi demi hawa nafsu dirinya. Akan tetapi, bapa dari anak yang hilang tersebut juga disebut sebagai bapa yang murah hati, bapa yang royal, bapa yang boros juga, prodigal father, prodigal God. Allah kita tuh Allah yang boros, menciptakan begitu banyak manusia, dan kebanyakan juga akan melawan Tuhan. Tetapi kasih karunia-Nya begitu besar kepada kita. Allah yang boros tersebut, ya tanda kutip, dia memberikan kasih karunia dan pengampunan yang begitu besar kepada anak durhaka. Anak yang tidak menghormati orang tua, kasih Allah dianugerahkan kepada anak yang hilang ini, anak bungsu. Timothy Keller menambahkan sebenarnya bukan saja anak bungsu yang hilang, tetapi anak sulung juga itu hilang. Anak yang boros dengan cara yang berbeda. Jadi saya sebut bahwa bukan saja prodigal son, tetapi prodigal sons. Anak-anak yang hilang. Karena mereka boros dengan cara yang berbeda, yaitu apa? Anak sulung boros kepada peraturan
Dia fokus taat peraturan, tetapi ada motivasi lain supaya apa? Bapa mengasihi dia, Bapa memberikan harta milik Bapa untuk saya. Warisan semua itu milik saya. Saya sudah taat di rumah. Masa Bapa nggak kasih semua harta milik Bapa? Ini juga adalah anak yang boros. Timothy Keller pernah menjelaskan tentang Injil, Bapak Ibu sekalian ya. Di sini kita bisa lihat, the gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Injil itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Injil itu adalah bicara di dalam diri kita sendiri, kita sebenarnya lebih berdosa dan lebih bersalah dari bayangan kita. Jangan pikir kita berdosa, kita tuh sudah cukup merasa diri kita berdosa. Kesadaran akan dosa itu sebenarnya jauh lebih besar lagi. Saya sudah pernah jelaskan kan, satu dosa saja tiket masuk ke surga. Kita berapa kali banyaknya berdosa di hadapan Tuhan. Satu dosa saja upahnya maut, neraka yang kekal. Satu dosa 1 detik, upahnya adalah neraka yang kekal. Apakah kita masih bisa berbangga diri? Wah, saya nggak berdosa. Ya dosa dikit nggak apa-apa lah. Masih banyak orang lain lebih berdosa lagi. Enggak, kita sebagai orang yang sudah diampuni dosanya harus merasa terus tetap berdosa, lemah, dan perlu bergantung kepada Allah. Tetapi kita juga punya pengharapan untuk hidup kudus, hidup taat di hadapan Tuhan. Namun pada saat yang sama dalam Yesus Kristus kita lebih dikasihi dan diterima daripada apa yang kita harapkan. Anak bungsu, anak yang boros, anak yang hilang itu berpikir aku jadi budaknya bapakku saja. Aku gak akan diterima lagi jadi anak kok. Aku anak durhaka, minta warisan sebelum waktunya, meninggalkan rumah tanpa ada kabar, anak durhaka. Tidak mau peduli orang tua, kalau tua siapa yang urus? Gak peduli, urus saja dirimu sendiri. Anak bungsu ini pergi dari bapaknya, gak peduli bapaknya, anak durhaka. Maka ketika dia sadar akan keterbatasan kelemahannya, dia datang. Saya hanya bisa jadi budaknya bapak saja. Tetapi ternyata pengampunan Tuhan bukan memulihkan kondisi atau harapan dia, tetapi melebihi harapan dia sendiri. Dan kondisinya dipulihkan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat karakter dari 2 anak bapak ini. Anak ini orang berdosa bukan? Ya, bapak itu berdosa bukan? Ini namanya perumpamaan. Perumpamaan itu tidak terjadi, tetapi bisa terjadi. Tetapi namanya umpama, contohnya. Itu bicara soal hal yang tidak terjadi, namun bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Bapak orang, ya setiap orang berdosa. Namanya manusia, tidak ada yang tidak berdosa. Baik si sulung maupun si bungsu, semuanya berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam sebagai wakil pertama semua manusia, sebagai representasi kita, dia sudah gagal, maka semua manusia pun akan gagal. Itu namanya original sin atau dosa asal. Adam berdosa, kita pun pasti berdosa. Dia manusia pertama, dia ketua manusia kita, dia wakil kita, maka semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka kita harus bisa lihat, manusia kalau bisa hidup saja, sudah anugerah Tuhan. Sudah puji Tuhan, sudah kebaikan Tuhan, bisa hidup loh. Mau bicara soal sehat, tidak sehat. Mau bicara soal cacat atau tidak cacat ya, sempurna tubuhnya. Mau bicara soal mentalnya bagus atau tidak bagus. Kalau bisa hidup saja, sudah anugerah Tuhan. Sudah anugerah Tuhan. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Bayi dalam kandungan berdosa, maut saja, mati saja. Kalau mau bicara soal keadilan Tuhan, semua mati. Sudah langgar janji kepada Tuhan, sudah langgar perjanjian dengan Allah sendiri, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa mati saja semua. Masuk neraka, sudah, selesai. Tetapi di dalam anugerah dan kasih Tuhan, upah dosa yang adalah maut itu mau ditanggung oleh Yesus Kristus dengan pengampunan yang begitu besar dari Yesus Kristus. Sekarang kita lihat ya, kalau namanya manusia semua ini terhilang. Ya kan? Anak bungsu terhilang, anak sulung terhilang, bapak pun terhilang.
Bapa pun berdosa, ada lemahnya. Ya, ada lemahnya. Tetapi kita bisa lihat manusia yang berdosa, yang terhilang ini, kenapa kita tidak sebut Bapa ini menjadi orang yang terhilang? Karena Bapa digambarkan sebagai orang yang mengerti pengampunan Allah. Karena apa? Bapa sudah tahu, sudah terima pengampunan Allah, Bapa akhirnya memberikan pengampunan kepada anaknya yang bungsu, yang berdosa begitu besar kepada dirinya. Jadi kita bisa lihat si Bapa ini sudah mengerti pengampunan Allah, dia sudah memiliki pertobatan, dia pun bisa mengampuni anak yang bungsu. Tapi berdosa nggak namanya Bapa ini ya? Kalau namanya manusia, perumpamannya ya berdosa. Makanya ketika anak bungsu meminta warisan, ya udahlah kasih. Mana ada orang tua kayak gitu? Orang tua kalau mau bener minta warisan, enggak saya belum mati. Nanti waktunya, gitu kan? Tapi namanya manusia berdosa bisa ngaco kan? Bisa memberi warisan, ya udahlah saya memanjakan kamu nih, kasih-kasih terus, yang nggak dididik gitu ya. Tapi kita bisa lihat si Bapa ini yang pertama kali menerima pengampunan dari Allah sehingga dia bisa mengampuni anak bungsu ini dan dia juga menyatakan kasihnya kepada anak sulung yang ada di rumahnya. Ya. Sehingga kita bisa lihat dua anak ini terhilang pada mulanya, prodigal sons, tetapi kita tahu ada satu anak yang bertobat yaitu si bungsu, dia menyadari kebobrokan dirinya, keberdosaannya dan mau kembali kepada Bapa. Sedangkan si sulung justru menunjukkan dia tidak bertobat sehingga betul-betul si sulung ini disebut sebagai prodigal son karena memang tidak ada cerita bagaimana si sulung ini akhirnya bertobat. Yang diceritakan adalah si bungsunya. Nah, dosa dari kedua anak ini apa Bapak Ibu sekalian? Nah, hari Kamis kemarin ya, saya ikut salah satu OSG kita, Organic Small Group atau KTB atau Komsel lah, atau apalagi ya, Care Group, itu banyak sekali sebutan di dalam kekristenan ya. Lalu ada jemaat yang menjelaskan kalimat dalam bahasa Jawa yang menjelaskan tentang keberdosaan manusia. Ya, kalimatnya seperti ini ya. Ini bahasa Jawa ya. Mburu senenge dewe. Saya pikir dewe itu ada kaknya. Dewek gitu ya. Orang Sunda kan ada kak di belakang gitu ya. F jadi P. Fitnah jadi pitnah gitu ya. Itu orang Sunda ya. Mburu senenge dewe. Becak jadi, ya becak tuh ada kaknya orang Sunda ya. Becak gitu ya. Mengejar kesenangan sendiri ya. Gugu karepe dewe. Berbuat semau sendiri. Gole menange dewe, mencari menangnya sendiri. Saya sudah bisa bahasa Jawa Bapak Ibu sekalian ya. Baik si sulung maupun si bungsu, ya sebenarnya mereka itu cuma ingin memuaskan ego mereka sendiri kok. Ya, dirilah yang terpenting bukan Tuhan. Dirilah yang seharusnya dituruti bukan Bapa mereka. Inti dari dosa mereka tuh sama. Semua manusia itu berdosa pada awalnya adalah masalah ego, masalah diri. Kepuasan diri, kenyamanan diri, inginnya diri apa, kehendak diri, pikirannya diri, perasaannya diri, aku semua. Itu manusia berdosa pada pertama kali sejak bayi pun, sejak janin pun, diri terus. Saya ingin hidup. Gak peduli mamah mati, saya hidup gitu ya. Lahir ke dalam dunia ini meresikokan nyawa dari mamahnya. Hidup. Pengen fokus kepada diri. Ini manusia berdosa. Sebelum iblis dan pergaulan buruk menggoda manusia yang berdosa, yang menggoda manusia untuk lakukan dosa adalah diri yang berdosa. Jangan salahin iblis dulu. Jangan salahin pergaulan yang buruk dulu. Diri dulu disalahin. Introspeksi diri dulu. Kita memang fokusnya ke diri saja. Manusia berdosa seringkali fokus ke hati sendiri, bukan hatinya Tuhan. Kita hanya fokus kepada diri, tetapi manusia berdosa fokus kepada apa yang dimiliki Tuhan juga. Kita bukan hanya fokus kepada diri, tapi andai pun disuruh, ayo fokus kepada Tuhan. Kita jatuhnya adalah fokus apa yang dimiliki Tuhan, harta Bapa. Harta Tuhan itu kita inginkan. Sehingga tidak heran kebanyakan orang Kristen kalau berdoa itu hanya inginnya harta Bapa. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih uang, Tuhan kasih harta.
Kenapa kita nggak minta Tuhan kasih engkau? Tuhan, aku ingin pribadimu, aku ingin taat kepadamu, aku ingin memuliakanmu. Gitu ya. Kita seringkali fokus kepada apa yang diberikan oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Kalau bicara fokus soal Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita fokus kepada Allah, justru kita akan memberi diri kita. Bukan minta Allah memberi harta Allah. Kita akan memberi diri kita, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Karena dosa-dosa ini, maka praktek dosa anak bungsu adalah dosa anak durhaka, kedurhakaan. Tapi fokusnya apa? Diri. Anak yang tidak hormati orang tua, anak yang menggunakan harta orang tua untuk hawa nafsu dirinya. Sedangkan dosa anak sulung itu apa, Bapak Ibu sekalian? Dosa anak sulung itu adalah dosa kesombongan. Anak yang menginginkan harta bapaknya dengan cara apa? Harta bapak itu saya peroleh dengan usaha saya sendiri. Dengan kemampuan saya, keahlian saya, ketaatan saya, kerajinan saya, ketundukan saya kepada Bapa, mengurus apa yang dimiliki oleh Bapa dengan baik, untuk apa? Untuk saya terima, untuk kenyamanan hidup saya lagi. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ketika adiknya pergi jauh, anak sulung ini senang. Kalau yang dapat warisan, ya, yang dapat warisan kan biasanya anak-anak ya, semua harusnya dibagi sama rata. Tetapi kalau anak bungsu hilang, dia sudah minta warisannya, maka setidaknya saya itu dapat rumah bapak. Selain dibagi dua warisannya. Wah, senang sekali ya, anak bungsu ini pergi, maka rumah ini untuk saya. Ya, apa harta yang dimiliki oleh bapak, kambing, domba, lembu, budak-budak bapak, pembantu-pembantu bapak. Wah, untuk saya semua ini. Saya akan semakin taat kepada bapak. Saya akan menjilat dia. Saya akan dekat dengan dia. Saya akan terus hormati Bapa. Supaya apa? Dapat warisan. Dapat hartanya Bapa, bukan hati Bapa yang sesungguhnya. Para teolog sudah sangat jelas membedakan tentang jenis dosa anak bungsu dan anak sulung. Ya, dosa anak bungsu adalah dosa antinomianisme. Ini adalah kelompok si bungsu. Antinomianisme berarti apa? Melawan hukum. Anti itu lawan. Antikristus lawan Kristus. Ya, antikristus pasti lawan Kristus. Mau kalah, mau menang, ya, lawan saja. Antinomos berarti apa? Lawan hukum. Mau hukum itu membunuh dia, sampai dia dihukum mati pun saya mau lawan hukum. Gak peduli gitu ya. Sukanya berontak. Ini antinomianisme. Hidup manusia tidak terikat hukum moral, tidak terikat 10 hukum Taurat, itu tidak bisa mengatur dirinya. Dan orang-orang antinomian mengatakan bahwa hukum itu terlalu membuat manusia menderita. Terlalu mengekang manusia, sedangkan harusnya hidup manusia itu bebas. Mau apa saja boleh, yang penting nyaman, yang penting saling mengasihi. Bahkan mereka punya konsep bahwa saling mengasihi ini bukan hukum. Ya, saya nggak mau hukum kok. Padahal Yesus katakan kasih itu hukum. Saling mengasihi itu adalah hukumnya Tuhan. Tapi yang penting saya nyaman kan. Saya nyaman dengan cara apa? Saling mengasihi dong. Masa membenci? Maka saya hidup baik-baik dengan orang. Tapi itu bukan karena saya taat kepada hukum. Karena memang kasih. Saya ingin mengasihi aja. Bukan karena harus disuruh-suruh orang. Tidak peduli etika maupun hukum. Anak bungsu ini tidak menghormati orang tuanya. Berarti dia melanggar hukum Taurat ke-5. Ya, nggak peduli bapaknya yang sudah tua, dia tidak suka di rumah, dia tidak mau mengasihi kakaknya, dia tidak mau mengasihi mamahnya, meskipun memang mamahnya tidak diceritakan, ya. Dia tidak mau mengasihi pegawai-pegawainya, dia tidak pedulilah pada keluarga ayahnya ini. Anak bungsu juga tidak menghargai dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan di dalam pemeliharaan di rumah bapaknya. Bahkan anak bungsu ini juga mencuri harta bapaknya. Bahkan anak bungsu juga menginginkan harta milik bapaknya. Semua hukum Taurat dilanggar oleh anak bungsu ini. Terus kemudian anak si sulung ini mengatakan kan Alkitab ceritakan bahwa anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya, membeli barang, makan sepuasnya, liburan sepuasnya. Ketika ada kelaparan, kemiskinan datang, dia menderita sampai mau makan makanan babi pun dia dilarang.
Tapi tidak diceritakan bahwa si anak bungsu ini main dengan pelacur, berdosa atau berzina. Tapi begitu si anak sulung melihat di rumahnya, bapak mau mengampuni yang sudah pergi dengan pelacur-pelacur itu. Wah, ini menghakimi kan. Si sulung menghakimi. Memang mungkin betul, ya, memang mungkin betul. Tapi si sulung ini memperjelas dosa si bungsu ini bahaya sekali. Itu dosa anak sulung ya. Tapi kita bisa lihat fokus dulu ke orang-orang antinomian. Dia mau hidup bebas, gak perlu hukum keluarga, gak perlu hukum Allah, gak perlu hukum masyarakat. Dia berfoya-foya dan Tuhannya dari orang antinomian adalah kebebasan dan hawa nafsu diri. Baru-baru ini ya, baru saja Pendeta David Tong share di grup WA Hamba Tuhan. Ya, ada pertunjukan anti-Kristen pada pembukaan Olimpiade 2024. Ya, gambar Leonardo da Vinci tentang The Last Supper itu diejek ya dengan display LGBTQIA+. Wah, itu ada tambahan ya. Saya taunya LGBTQ aja. Ada I, ada A, plus juga. Terus kemudian ya, orang-orang menghina gambar perjamuan kudus di depan lobi Calvin ini dengan miniatur queen, perempuan. Terus di sebelah kanan-kanannya, kanan kirinya ada orang-orang yang menunjukkan seolah-olah rasul, tapi sebenarnya itu dalam parade gay. Promosi LGBT, mempertontonkan dosa-dosa mereka, bahkan ada anak juga dilibatkan untuk menunjukkan bahwa saya ini tidak peduli dengan hukum moral. Saya setuju dengan LGBTQ IA+, gitu ya. Wah, sekarang dosa itu dipertunjukkan seolah-olah kalau kita lawan hukum itu keren, bebas, hebat kamu. Lawan kekristenan, lawan agama, lawan suatu hukum Allah. Mereka menghina kekristenan, mereka mempromosikan LGBT. Bebas menikah dengan siapapun. Mau laki dengan laki, mau perempuan dengan perempuan. Nanti ke depannya bisa juga parah, mungkin dengan orang tua dengan anak, nggak apa-apa. Anak di bawah umur gitu ya. Bebas hukumnya. Ini dosa manusia. Orang-orang antinomian nggak peduli dengan perkataan orang. Dia mau hidupnya bebas, mau gaya rambut apa bebas gitu ya. Mau pakaian terbuka bebas. Yang penting hidup saya nyaman. Saya nyaman kok dilihat banyak orang gitu ya. Everybody can see my body is good. Lebih parah kan orang-orang yang berzina. Mereka menunjukkan seluruh tubuhnya. Saya masih menunjukkan sebagian kecil tubuh saya saja. Gak apa-apa dong. Wah, mau hidup bebas semua ya. Gak peduli omongan kita apa, bebas. Gak peduli perasaan orang, gak peduli perasaan Tuhan. Ini dosa orang antinomian. Yang selanjutnya adalah dosa legalisme atau kelompok si sulung. Legalisme berarti apa? Kepercayaan untuk hidup sesuai dengan peraturan atau hukum, barulah kamu diselamatkan, barulah kamu rohaninya hebat, dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan itu dengan cara berdoa, baca Alkitab, ke gereja. Cara itu kalau saya lakukan pasti dekat dengan Tuhan. Siapa bilang? Orang Farisi perpuluhan, orang Farisi berdoa, orang Farisi dengar firman, orang Farisi hafal ayat Alkitab. Yesus katakan, celakalah kamu, munafik kamu, hamba uang. Kamu gak ada kasih kepada Allah, kamu gak ada kasih kepada sesama. Percuma peraturan-peraturan itu kamu lakukan. Percuma kamu persembahan, percuma kamu berdoa, percuma kamu baca firman, hafal ayat. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Taat pada hukum moral, maka selamat. Berdoa, maka lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saya puasa, Tuhan harus kabulkan doa saya. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha berdaulat, kita puasa pun kalau Tuhan tidak mau kabulkan, dia tidak akan kabulkan. Dia itu Allah yang berdaulat kok. Dia bisa mengampuni, bisa juga tidak mengampuni. Dia bisa kabulkan doa kita, dia pun bisa tidak kabulkan doa kita. Dan dia bisa mengabulkan kebutuhan kita tanpa kita doakan. Itu Allah.
Sekarang kamu buat peraturan-peraturan sampai 600 hukum, baru kamu bisa dikatakan kamu orang yang rohani. Ini omong kosong semua. Sok taat hukumnya orang legalisme ya. Hidup yang penting hukum. Hukum manusia dijadikan satu-satunya standar kesalehan. Kalau kamu ikut PA Pemuda baru rohani. Yang gak ikut PA Pemuda gimana? Misalkan ya. Gak rohani. Lebih bodoh, lebih gak ngerti firman. Enggak kan? Yang ikut PA remaja, anak remaja ini baik-baik semua. Enggak tentu. Kata siapa? Meskipun tetap, ya kita bisa lihat secara umum, itu kan buahnya lah ya, buahnya. Itu kan secara standar umum kita bisa lihat menganalisa hal demikian. Tetapi tidak tentu ya. Zaman dulu mana ada PA Pemuda, PA Remaja, sekolah minggu. Nggak ada, hanya aja ibadah minggu saja semua. Gitu kan? Mengabaikan anugerah Allah. Penghakiman pada orang lain berdasarkan ketatan orang pada hukum. Kita menilai orang tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dulu. Kira-kira cocok nggak jadi paduan suara gitu ya? Kalau rambutnya merah gimana? Ya, rambutnya kuning, putih, gak punya rambut gitu ya, gimana? Kita langsung nilai orang terus, dinilai baru boleh, yang ini gak boleh gitu ya. Suku apa, ras mana, dinilai semuanya. Biasanya suku ini lebih rajin gitu ya, yang ini lebih malas gitu ya. Wah, kita menghakimi orang berdasarkan hukum-hukum, abaikan anugerah Allah atas hidupnya. Si sulung digambarkan sebagai orang yang jatuh dalam dosa legalisme ini. Sesuai dengan perumpamaan yang Yesus berikan yaitu kepada orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang legalis, mereka taat pada hukum Musa, taat pada tradisi, dan itu adalah Tuhannya mereka. Bukan sang pemberi hukum Tuhannya mereka, tetapi hukum itu sendiri adalah Tuhannya. Mereka mengabaikan anugerah Allah atas orang berdosa. Yesus mengajarkan bahwa taatilah Allah karena kamu mengenal Allah. Bukan taat untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Maka anugerah Tuhan harus kita pahami. Ini kelompok orang-orang legalisme. Bapak Ibu sekalian, apa perenungan dari perumpamaan Yesus Kristus ini? Ya, Timothy Keller menjelaskan bahwa Yesus memberi perumpamaan ini bukan memberikan pesan bahwa Allah Bapa akan menerima kita seberapa besar dosa kita. Bukan itu ya. Udah kamu dosa nggak apa-apa, Tuhan ampuni. Ya, Tuhan ampuni. Justru ya, saya pernah mengalami, kalau ada orang bertanya ya, saya sudah berdosa sebesar ini, apakah Tuhan mengampuni saya? Terus kita kan bilangnya, ya Tuhan pasti mengampuni. Tapi ternyata hidupnya tuh malah berdosa terus. Itu berarti apa? Pertanyaan dia ketika bertanya, Tuhan apakah mengampuni dosa saya sudah berdosa besar gini, itu justru mempermainkan pengampunan Allah. Kita boleh jawab, Tuhan tidak mengampuni dosa kamu. Kamu berdosa terus kok. Tuhan mengampuni itu anak bungsu yang bertobat, bukan anak bungsu yang terus pergi di negeri jauh. Tuhan ampuni terus, sudah Bapak mau. Enggak. Kalau anak bungsu itu tidak kembali ke rumah Bapak, Bapak pun tidak mengampuni dia. Bapak pun tidak mengampuni dia. Bagaimana mau bisa mengampuni? Anaknya aja nggak ada kok. Bagaimana si bungsu bisa merasakan pengampunan Allah? Dia juga nggak datang kepada Bapa kok. Gimana minta maaf? Aja kagak. Bagaimana mau diampuni kayak gitu ya? Ada cara Tuhan, memang kalau di dalam teologi kita tahu orang bisa datang kepada Tuhan pun Roh Kudus yang menggerakkan. Tentu itu betul. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan pun dia menggerakkan hati kita dan kita yang datang pada Allah. Bukan Roh Kudus yang datang kepada Allah. Maka satu sisi kita didorong untuk ayo bertobat, ayo bertobat. Ayo bertobat. Bukan Tuhan saya serahkan diri saya untuk bertobat. Terus gak ngapa-ngapain, berdosa terus. Bukan kayak gitu. Ada kerinduan, kita mau tunduk kepada Allah. Waktu Yesus jelaskan perumpamaan ini Bapak Ibu sekalian ya. Yesus itu memberikan parable, perumpamaan, pendengar utamanya itu bukan para murid, bukan perempuan pelacur,
bukan pemungut cukai, pendengar utamanya dalam perumpamaan ini. Tapi pendengar utama dalam perumpamaan ini adalah orang Farisi. Maka orang Farisi ketika mendengar perumpamaan Yesus Kristus, saya ini yang sulung, saya ini orang sulung, bangsa Israel yang sulung. Mereka identifikasi dengan orang yang sulung ini. Dan ketika mendengar si sulung ternyata tidak bertobat, mereka bukan menangis, mereka malah membenci Yesus Kristus, marah. Maksud lu gue nggak bertobat? Maksud lu gue nggak dapat anugerah Tuhan? Masa orang yang berdosa seperti pemungut cukai, seperti pezina, seperti orang-orang yang merampok, mencuri, berbuat jahat, masa mereka dapat anugerah Tuhan? Masa mereka diselamatkan? Saya dong yang sudah rajin ke gereja, berdoa, baca Alkitab, saya yang diselamatkan. Kenapa saya tidak diselamatkan? Marah sama Tuhan. Bukan saja orang Farisi ini menghakimi manusia, tetapi orang Farisi ini menghakimi Tuhan. Bayangkan dosanya begitu besar sekali. Dia menghakimi Tuhan. Dia memperbudak Tuhan. Gila. Orang gila. Orang Farisi ini benar-benar gila. Tetapi kalau kita baca sebagai orang dalam perspektif anak bungsu, waktu baca kisah ini, kalau kita sadar kita berdosa, kita akan menangis. Kita akan bersuka cita, kita akan bersyukur. Terima kasih Allah Bapa mau mengampuni dosa saya. Maka Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini sangat indah karena pendengarnya bisa berespon secara berbeda. Ketika dia identifikasi dirinya sebagai si sulung atau si bungsu. Kelompok manakah kita Bapak Ibu sekalian? Biasa gereja-gereja itu dibagi dalam dua kelompok seperti ini ya. Apakah dosanya banyak orang antinomianisme ataupun juga dosanya itu banyak orang legalisme. Ya. Akan tetapi seperti apakah gereja kita ini? Jangan bilang gereja Reform Injili adalah gereja yang sempurna. Tanpa orang antinomian, tanpa orang legalis. Semuanya orang Reform Injili. Wah. Ya, jangan bilang demikian ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, oke, andai ada satu gereja itu sempurna di bumi ini, andai ada, meskipun tidak ada ya. Semua gereja itu tidak yang sempurna. Semua gereja itu berdosa, ada kelemahan. Andai ada satu gereja yang sempurna dan kita ingin masuk ke sana, begitu kita masuk ke sana, gereja itu langsung jadi tidak sempurna. Karena kita, maksudnya ya. Karena kita berdosa. Jangan anggap diri hebat. Jangan diri sempurna, hakimi orang nih. Ini pendeta nggak benar, pengurus nggak benar, jemaat nggak benar, diri benar nggak? Ngaca, ya ngaca dong. Diri aja nggak benar kok. Udah benar pun nggak boleh menghakimi orang lain dengan sembarangan. Sudah benar pun nggak boleh menghakimi orang lain, apalagi salah. Itu kan keterlaluan ya. Manusia berdosa ini ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, gereja ini saya bisa katakan kepada Bapak Ibu sekalian, gereja ini adalah gereja yang paling mendekati kebenaran Alkitab. Bapak Ibu sekalian tidak salah ke gereja ini. Nama gerejanya saja, Gereja Reform Injili. Bukan gereja suku. Kita tidak menekankan satu suku tertentu. Bukan gereja hanya untuk anak muda saja. Kita tidak menekankan kalangan umur tertentu. Ini gereja untuk semua orang. Semua agama kalau mau kenal Yesus Kristus bisa datang ke gereja ini. Akan disambut secara sama. Bukan hanya gereja orang kaya. Bukan hanya gereja orang miskin saja. Semua akan diperlakukan sama di hadapan Tuhan. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh. Mau ahli atau tidak ahli. Kita perlakukan mereka sama di hadapan Tuhan. Gak beda-bedakan, gak pandang bulu. Kalau berdosa ya ditegur. Kalau melayani dengan baik ya dipuji. Tapi gereja ini pun lemah. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa legalis. Kita seringkali sombong. Kita menganggap orang reform lebih hebat daripada orang non-reform. Siapa sih kita, Bapak Ibu sekalian? Kita ini sama-sama berdosa kok. Kita ini lemah. Kita seringkali memandang orang lain lebih rendah dari kita. Seolah-olah kita lebih taat hukum dibandingkan mereka. Kita lihat orang berdasar hukum dia bagaimana. Backgroundnya gimana? Suci enggak? Kalau backgroundnya seperti perempuan Samaria, nggak usah diterima. Pemungut cukai, pengkhianat orang Yahudi, pencinta uang, ditolak. Tidak. Kita terima semua orang.
Mau narapidana, ex narapidana, mau orang gila sekalipun ya. Mau orang bodoh, mau orang yang dianggap hina, mau yang gak ada pekerjaan, mau ada yang pekerjaan, semua kita terima kok. Itu kasih Kristus. Kasih yang begitu besar bagi hidup kita. Kita ini orang reform seringkali kan mikir kan ya. Karena sudah terpola untuk mikir, akhirnya kita ingin banyak tahu, banyak tanya. Akhirnya apa? Menghakimi, bahaya. Kita tahu, kita tanya itu untuk mengasihi, bukan menghakimi dia. Kita tahu keburukan orang bukan disebarluaskan. Merusak reputasi orang, bukan. Anda tahu keburukan orang, didoakan. Apa yang saya bisa lakukan supaya dia bisa dibangunkan, bukan malah dihakimi. Wow, orangnya jahat ya. Hati-hati kalau masuk dalam pelayanan, jahat dia. Wah, apa sih kita tuh? Berani menolak manusia, Tuhan pun tidak menolak orang berdosa. Yesus tidak menolak perempuan Samaria, Yesus tidak menolak pemungut cukai. Yesus menegur mereka, bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Berarti apa? Suruh melayani. Kalau sudah sadar bertobat, layani Tuhan. Jangan berdosa lagi. Itu Yesus Kristus ya. Hati-hati dengan kita yang seringkali seperti anak sulung. Ya, Allah pun kita hakimi, bayangkan ya. Allah tuh gini. Wah, terus kita buat peraturan. Akhirnya kita tidak ada pengampunan Tuhan. Akhirnya tidak ada kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, si sulung ketika melihat si bungsu apa yang dia katakan? Melihat adiknya yang sudah lama pergi ke negeri yang jauh. Si sulung apakah, wah adikku puji Tuhan kamu pulang ya? Enggak. Anak si sulung itu marah kok, ngapain kamu pulang? Pergi aja lah. Ngapain balik? Terus dia tidak mau masuk. Ada si bungsu kok, musuh saya nggak mau masuk rumah, saya diam di sini. Terus pegawainya lapor ke bapak, bapak itu si sulung nggak mau ikut pesta yang besar yang kita rayakan ini. Kita merayakan, kita sukacita, si bungsu pulang. Tapi si sulung di luar terus. Uniknya ya, bapak itu datang menjangkau si sulung. Ini bukan berarti bapak itu membenci si sulung ya, tidak memberikan anugerah. Bapak itu keluar dari rumah mendapatkan si sulung seperti bapak mendapatkan si bungsu. Tapi kemudian yang ngomong siapa? Diam dulu bapak. Tuhan mau ngomong, diam dulu Tuhan. Saya ngomong. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa, si bungsu itu. Baru saja datang, tidak pernah taat hukum. Memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, si sulung sini udah diliputi kebencian, dia tidak akui adiknya sendiri. Dia bilang anaknya bapak tuh. Itu kan kalau udah marah gitu ya, siapa anaknya siapa itu? Ya. Anaknya bapak itu. Aku tidak akui dia sebagai adikku. Dan sekarang aku hakimi bapak. Oh ini orang Farisi benar ya. Dia bukan menghakimi yang di bawah dia, adiknya. Dia menghakimi yang di atas dia, yaitu bapaknya. Harap kita jangan sampai seperti orang Farisi atau si sulung yang menghakimi Allah. Kenapa Allah lakukan hal ini? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Aku Allahnya, gak boleh terjadi. Siapa kamu? Manusia saja, debu tanah saja. Siapa kamu? Berani ngatur-ngatur Allah. Apakah Allah tidak berdaulat di dalam segala penderitaan dan kejahatan? Apakah Allah tidak ada di dalam setiap sejarah, histori? Allah ada. Allah ada di dalam setiap dosa. Allah ada di dalam setiap penderitaan. Allah ada di dalam setiap sakit kita. Allah hadir kok. Dan kalau Allah izinkan terjadi, why kita melawan Tuhan? Saya tidak suka dengan hidup saya ini. Kalau tidak suka mati saja. Kalau Allah murka ya.
Masih ngomel terus ke Tuhan. Udah dikasih hidup, mengeluh terus. Gila, manusia berdosa itu betul-betul mengerikan ya. Tapi Allah sendiri bukanlah Allah yang murka setiap saat. Allah bisa murka, betul. Allah bisa menghukum Ananias dan Safira dengan menghentikan jantung mereka karena berbohong kepada Allah di momen gereja mau berdiri. Tetapi Allah juga bisa membiarkan Daud yang membunuh suami orang, mencuri istri orang, berzina dengan Batsyeba, tidak sadar akan dosanya, hidup baik sebagai raja, tidak dihukum-hukum Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada kita bukan untuk akhirnya melakukan dosa. Tetapi Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk bertobat. Bertobatlah. Jangan sampai murka Allah itu menyala-nyala dalam hidup kita. Upah dosa adalah maut. Tuhan kalau mau membinasakan kita nggak ada masalah kok. Upah dosa maut, kamu berdosa nggak? Kalau Tuhan mau menghentikan kita saat ini juga bisa, terserah dia. Dia itu adil dan kudus. Tetapi di dalam lagu paduan suara tadi, dia bukan hanya holy, dia God is love, merciful, mengasihi. Apakah Allah ingin kita mati, Bapak Ibu sekalian? Tidak kan? Lalu kenapa ada yang mati? Kalau Tuhan tidak menginginkan kita mati, kenapa ada rumah duka? Berarti Tuhan menginginkan orang mati juga kan? Kalau pada akhirnya ada orang mati. Di dalam kedaulatannya Allah sudah mengatur semuanya, Tuhan izinkan terjadi. Sehebat apapun orang itu, Rasul Petrus, Rasul Paulus mati juga kok. Nah disitulah ya keagungan Allah yang sangat sulit kita bisa mengerti, tapi kita mau punya hati untuk taat kepada Tuhan. Ya bersandar kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah lukisan yang terkenal dari Rembrandt tahun 1662. Rembrandt orang Belanda ya. Dia sangat suka melukis dan dia menulis judul lukisan ini adalah The Return of the Prodigal Son. Kembalinya anak yang hilang, anak bungsu yang boros itu ya. Orang yang berlutut ya anak bungsu, orang yang berdiri dengan jubah dan tongkat dan pakaian kemuliaan adalah anak sulung. Di belakangnya ada pegawai-pegawai bapak melihat. Yang paling ujung kiri itu adalah ditafsirkan ya sebagai seorang ibu yang tidak terlihat dalam kisah ini. Dan bapak begitu menerima segala kebobrokan anak bungsu ini, sendalnya berantakan, bajunya lusuh ya. Tetapi bapak itu menguatkan anak bungsu yang sudah berdosa ini dan memberikan segala hal yang baru di dalam hidupnya. Tangan dari sang bapak itu berbeda ya. Tangan bapak itu tidak simetris satu dengan yang lainnya. Itu melambangkan peran ayah dan seorang ibu. Peran bapak dan ibu. Tangan yang sebelah kiri lebih besar dan kuat seperti seorang ayah. Tangan sebelah kanan digambarkan lebih lembut dan perhatian seperti seorang ibu. Ya, bapak yang baik dia bisa bersikap seperti maskulin maupun feminim. Laki-laki memang maskulin, tetapi apa tidak boleh feminim? Perempuan itu memang feminim, apakah tidak boleh maskulin? Jawabannya boleh. Itu namanya manusia ya. Manusia itu mirip dengan Allah. Allah itu tidak bergender ya. Allah itu tidak bergender karena dia tidak terbatas, dia tidak bergender. Dia bisa menciptakan dua gender yang berbeda yang dari dia sendiri. Yang mencerminkan sifat Allah. Laki-laki badannya kuat, kepemimpinan, perempuan, penolong, penasihat yang baik. Itu semua dari mana? Laki-laki dan perempuan dari Allah yang tidak bergender tersebut. Maka di sini Bapak digambarkan oleh Rembrandt menjalankan tugas keduanya. Dan ini adalah menggambarkan hati Allah. Allah itu keras nggak Bapak Ibu sekalian? Keras. Allah itu lembut nggak? Lembut. Allah itu adil nggak? Adil. Allah itu pengampun nggak? Pengampun. Allah itu kasih nggak? Kasih. Allah itu kudus nggak? Kudus juga. Maka siapa yang bilang bahwa saya sudah bisa mengenal Allah sepenuhnya?
Allah itu transenden dan imanen. Kita nggak bisa mengenal Allah sepenuh-penuhnya. Jangan pikir Allah dimasukkan ke logika kita. Kalau nggak sesuai logika kita, bukan Allah. Allah justru melampaui logika kita. Allah justru melampaui emosi kita. Allah justru melampaui kehendak kita. Ini adalah Allah yang baik ya. Di sini kita bisa melihat, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 145 dan Mazmur 103. Kita bersama-sama buka suara. 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hati Allah adalah hati yang maha pengampun, Allah yang prodigal, Allah yang maha boros. Allah yang maha boros melimpahkan kasih karunia dan pengampunannya kepada kita. Dia memberikan kebaikan yang melimpah dalam hidup kita, maka kita bisa katakan God is good. God is good all the time. God is good. Meskipun dia marah, God is good. Meskipun dia mengizinkan penderitaan, God is good. Meskipun kita sakit, bahkan mati, God is good. God is good. Tapi seringkali kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Allah kita tidak antinomianisme, Allah kita tidak legalisme, Allah kita itu sempurna tanpa dosa, God is perfect, maka jangan salahkan Tuhan. Jangan berani-berani marah sama Tuhan, jangan berani-berani kecewa sama Tuhan. Siapa kita? God is perfect. Allah adalah Allah yang sangat menjunjung hukum, keadilan, dan kebenaran. Tetapi dia juga Allah yang maha kasih dan pengampun. Bagaimana mengerti hal ini? Otak kita nggak bisa kok. Allah murka setiap saat, Allah kasih setiap saat. Gimana caranya mengerti? Kita cuma bisa berdoa, Tuhan berikan aku pengertian. Berikan aku pengenalan akan Tuhan. Banyak doktrin di Alkitab itu nggak bisa kita mengerti kok. Karena dia Allah. Kalau kita bisa semua mengerti itu ilmu pengetahuan. Tetapi banyak doktrin di Alkitab itu kita bisa terima. Meskipun tidak masuk logika kita. Itu iman. Itu iman. Nggak semua doktrin itu harus masuk otak. Siapa kita ya? Siapa kita? Saya harus ngerti masuk otak nih, masuk otak. Otakmu gitu ya. Otakmu cuma seonggok seperti jelly itu aja kok. Dipecahin mati kok. Kok masih bisa sombong dengan otakmu? Tuhan itu maha kuasa, maha berdaulat, maha besar. Dan hati Allah ini kita bisa mengenal di dalam diri pengorbanan Yesus Kristus yang begitu besar. Makanya orang tidak bisa mengenal Allah yang diceritakan di Alkitab karena dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti tentang Allah kok. Apalagi orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, tidak percaya Yesus, mau diajarin semalam suntuk juga nggak akan ngerti. Ya, mau kita kuliahin nih, orang non-Kristen, orang yang menolak Yesus Kristus, kita kuliahin 8 tahun, 10 tahun, kalau dia nggak dapat anugerah, dia nggak sungguh-sungguh mau bertobat, percaya kepada Yesus, nggak akan ngerti kok. Kita aja susah mengerti Alkitab, ya. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu aja kagak kok. Mengerti banyak doktrin Alkitab, bagaimana gitu. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, kita sudah percaya Yesus Kristus belum ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dengan percaya Yesus Kristus baru kita bisa mengenal wahyu khusus Tuhan. Sebelum percaya kepada Yesus Kristus kita hanya tahu wahyu umum Tuhan. Yang umum-umum saja, Allah ada, Allah maha hadir, Allah maha berdaulat, maha kuasa. Itu saja, that's it ya. Tidak ada betul-betul pengampunan. Maka minggu lalu saya jelaskan kebaktian GERI Yogyakarta.
sedang membahas doa Bapa Kami, saya bilang ya ini adalah buku pengampunan. Buku pengampunan. Gak ada buku di antara buku-buku yang ada di dunia ini yang menjelaskan pengampunan Allah dan bagaimana akhirnya manusia bisa mengampuni sesama yang berdosa. Kita belajar pengampunan Allah. Kita belajar mengampuni sesama yang bersalah. Orang yang jahat kepada kita itu yang Yesus sukai, bukan taat hukum demi kepentingan diri. Bukan melawan hukum demi kepentingan diri. Tapi mau tunduk kepada firman Tuhan dan mengenal Yesus Kristus. Maka kita sadar dan mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Maka kita terima pengampunan Allah yang begitu limpah itu. Dan maukah kita bertobat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh diberitakan, boleh kami mengerti, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan sendiri. Roh Kuduslah yang boleh menggemburkan hati kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan bukan saja tertanam, melainkan juga boleh bertumbuh dan juga berbuah semakin banyak dalam kehidupan kami. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami, dan ajar kami ketika kami menyadari pengampunan dosa Tuhan. Kami berdoa supaya kami pun bisa mengalami pertobatan hari demi hari. Kami membutuhkan pengampunan Tuhan. Kami butuhkan anugerah Tuhan. Tolonglah kami yang bebal, yang kurang percaya, yang tidak beriman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.